Oke, kali ini kita akan bahas tentang Docker dan deployment ya. Jadi Docker itu apa? Docker itu adalah tools untuk deployment gitu ya. Nah, kalau deployment itu adalah proses untuk mengupload aplikasi kita ke hosting ya. Jadi hosting itu adalah sebenarnya kayak komputer juga sama kayak komputer kita, cuman lebih advance, lebih canggih lagi gitu ya. Pastinya yang dimana komputer itu didesain untuk bisa online selama 24 jam gitu ya. Seperti itu. Jadi website-website yang kita akses ya, eh, apapun itu ya. Mungkin website kayak Tokopedia gitu ya, aplikasi Tokopedia atau misalkan kayak apa namanya? Kaskus misalkan dan sebagainya itu sebenarnya adalah hasil hosting gitu ya, hosting seperti itu. Yang tentunya nggak mungkin aplikasi kayak Tokopedia tuh di hanya diinstal di komputer kita pada umumnya tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin banget sih, gitu. Oke, langsung saja kita belajar di sini ya. Nah, nah ini ada istilah works on my machine ya. Jadi maksudnya gini, biasanya developer itu setelah menginstal selesai gitu ya, misalkan dia udah ngedevelop aplikasi ya. Nah, biasanya dia ngasih tahu nih ke user atau ke klien bahwa oh ini bisa dijalanin di apa namanya di laptop saya nih gitu ya. Di komputer saya bisa jalan gitu. Dan memang benar dia ngasih tahu gitu ya ke ngasih buktinya bahkan ya gitu ya. Mungkin ngasih rekaman gitu. Tapi pas di aplikasinya diinstal di komputer klien, kok nggak bisa gitu ya? Kok nggak bisa ya? Karena memang bisa jadi ya bisa jadi eh, apa namanya library-library-nya itu memang beda gitu. Jadi contoh ya, misalkan ada kasus kita ini misalkan di apa namanya ini komputer developer ya, PC developer. Nah, saat dia nginstal misalkan dia pakai Node.js 16. Nah, ini kan sebenarnya fatal ya. 16 itu udah jadul banget gitu ya gitu. Nah, terus misalkan dia pakai Golang versi 1 2 ya kalau nggak salah. Golang itu sekarang bukannya 2 ya kalau nggak salah. Nah, kayak gitulah. Anggaplah seperti itu ya. Terus dia misalkan pakai yang namanya MySQL 5. Ini jadul banget nih ya, jadul banget. Nah, dia ngembangin aplikasi ya, aplikasi untuk klien dengan eh ya, settingan penunjang atau aplikasi yang kayak gini nih ya. Teknologinya tech stacknya seperti ini ya. Dia apa membuat aplikasi dengan tech stack seperti ini. Lalu setelah aplikasi selesai, deliver ya, di deliver, otomatis kan dia mesti ngasih ke klien. Nah, klien pasti ngetes dulu dong, ngetes dulu. Nah, komputer klien, nah, dia baru-baru install nih di PC-nya dia gitu ya, bisa kan, teknologi-teknologinya gitu ya. Jadi di PC klien, dia baru install. Nah, otomatis karena udah dia terbaru kan, dia kan baru install ya. Tipenya di sini adalah 22 gitu ya. Karena yang sekarang kalau nggak salah 22 atau 24 gitu ya, yang terbaru Node.js. Golangnya saya lu nggak tahu sih. Coba kita lihat deh. Setahu saya Golang itu udah dua ya. Golang tipenya ya berapa? Bentar. Sebentar. Yang stable version ya. Coba Golang stable version. Stable version ya. Nah ini ya, release history. Oh masih ya, rilis ya satu.
ya, oke. 16 ya, 18 tuh ada ya. Ya kayak gini. Ya, katakan misalkan 112 ya, 112. Nah, di sini mana tadi? Di sini itu adalah eh jadi satu sebenarnya kalau 12 gini malah makin kecil justru ya. Ya, kayak gitu. Misalkan 6 lah ya. Dia baru install 6 gitu. Version 6 gitu kan. Nah, ini makanya kita mesti ngecek sebenarnya kayak kita nih di sini go apa version ya. Version sebentar. Version go go version. Go version. Ini gimana sih? Oh, nggak usah pakai itu ya. Go version aja ya. Version. Nah, ini ya. Versionnya adalah kayaknya 125 ya. 125 gitu ya. Dia baru install jadi 125 gitu. Ini 12, ini 125 misalnya. 25. Nah, ini MySQL-nya dia baru karena baru install jadi 8 yang terbaru ya. Kayak gitu. Apa yang terjadi guys? Ini adalah gap teknologi yang tinggi banget gitu. Ya, ini gap teknologi itu tinggi banget gitu. Jadi misalkan kalau dia ngejalanin aplikasi dengan tech stack seperti ini di sini, itu biasanya setahu saya ya, itu nggak bisa jalan gitu. Ya, karena udah beda, beda banget gitu. Jadi biasanya dia nggak bisa jalan nih, ya. Otomatis pada di aplikasi dijalanin ini dengan gap yang seperti ini nggak bisa jalan aplikasinya, gitu, ya. Seperti itu. Nah ini masalah klasik, betul. Di sini dibilangnya masalah klasik, ya. Nah, eh, di sini kita lihat, tadi setupnya lama, ya. Kalau misal, maksudnya gini, kalau misalkan dia udah bikin aplikasi, ya dia udah bikin aplikasi nih, si siapa namanya? Si developer ngasih ke klien. Nah, klien kan tadi masih install tuh. Install Golang, MySQL di komputernya dia secara manual. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama, ya 3 jam gitu. Deploy rawan error, copy file, restart manual, ya. Nah, lihat di sini, konflik antar app. App A pakai MySQL 7, app B pakai MySQL 8. Tidak jalan bisa berjalan bersamaan, gitu. Nah, ini ya, ini yang bisa terjadi nih, ya. Jadi kita eh, apa bikin aplikasi yang awalnya ada yang pakai MySQL 5,7, ada yang pakai 8. Nah, itu nggak bisa jalan tuh, ya pastinya. Nah, di sini makanya butuh yang namanya container. Sebutannya container ya, gitu. Nah, container itu adalah tools untuk menangani masalah itu, masalah yang tadi, gitu ya, masalah yang tadi. Nah, salah satu aplikasi container yang paling yang paling terkenal itu adalah Docker. Ya, Docker. Dan sebenarnya nih, setahu saya Docker ini juga ada kayak alternatifnya ya, yang lebih ringan gitu. Mungkin kalian bisa coba aplikasinya gitu ya. Nah, tapi di sini Docker. Jadi eh, kenapa dibandingkan dengan virtual machine gitu ya? Kenapa? Jadi gini, virtual machine itu awalnya ada. Jadi duluan ada sebenarnya virtual machine. Ya, virtual machine itu sebenarnya adalah ide dari Docker itu tadi, ya, ide dari Docker tadi, gitu. Nah, virtual machine itu kayak VMware, VMware, ya, VMware ini. Nah, VMware ini fungsinya itu kayak menginstal komputer di dalam komputer, ya, komputer di dalam komputer. Oracle, bentar, Oracle. Nah, ini VirtualBox, ya, VirtualBox ini nih, VirtualBox. Nah, ini adalah VMware atau yang namanya virtual, ya. Virtual apa tadi sebutannya? Bentar. Virtual mesin, ya. Di sini saya juga ada sih kayak virtual. Nah, ini Oracle ini, gitu, ya. Jadi biar tahu kalau misalkan
apa namanya, ada yang namanya VMware, ya, yaitu VirtualBox ini. Nah, ini komputer, ini kebetulan udah nggak bisa jalan sih, gitu ya. Jadi misalkan saya mau nginstal Linux di sini, itu bisa, gitu. Jadi nginstal komputer di dalam komputer, gitu ya, kayak gitu. Nah ini kebetulan nggak tahu sih, udah rusak ya. Nah, kayak gitu, ya. Nah dia udah nggak bisa nih, gitu. Kayaknya udah hilang sih itu, ya. Nah kayak gini. Jadi tapi bisa kebayang ya. Jadi kayak ada komputer lagi di sini, gitu. Ya, itu namanya adalah virtual machine, gitu. Nah, dari ide situ muncullah Docker, gitu. Ya, muncullah Docker. Gini, Docker itu gini mikirnya. Gimana kalau misalkan kita install OS di dalam OS, gitu ya. Cuman buat bikin environment yang baru untuk aplikasi kita. Kenapa nggak bikin aja semacam kayak tempat box kosongan, gitu ya, yang nggak dipengaruhi oleh OS, gitu. Jadi di sini kita lihat ya, OS-nya ini nggak ada. Jadi ini yang bikin bikin dia beda dengan apa namanya, virtual machine. Kalau virtual machine itu ada OS, di sini nggak ada. Pakai host OS jelas nggak masalah, gitu ya. Jadi mau dia OS-nya apapun, gitu ya, dan kita nginstal, misalkan kita nginstalnya tuh per kontainer. Jadi di dalam sini tuh ada kayak kontainer itu, kontainer A, B, C. Kontainer A ini mau jenis apa? MySQL apa? MySQL 5, gitu. Yang ini MySQL 8. Yang ini misalkan apa, gitu. Jadi teknologinya beda-beda, ya. Teknologi beda-beda dalam satu tempat, gitu. Ya. Kenapa kalau misalkan kalau nggak pakai ini nggak bisa jalan? Karena misalkan gini, kalau saya misalkan punya MySQL 8, saya mau install lagi MySQL 5, ya tentu nggak bisa. Karena udah ibarat kata MySQL 8 adalah upgrade dari MySQL 5, gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya container. Nah, jadi gini, di sini saya coba apa namanya? Mungkin coba dasar-dasarnya dulu ya, dasar-dasar dari Docker, ya. Jadi di Docker itu ada yang namanya pertama itu adalah Docker image, ya, Docker image. Nah ini ya, Docker image. Nanti ada yang namanya container, ya, gitu. Lalu ini image, ini container, ya. Nah, kalian yang pastinya harus punya ini dulu, ya, Docker dulu. Nah, saya login dulu ya. Nah, kalau Docker tuh mesti login dulu nih untuk pakai aplikasinya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi pastikan kalian udah install Docker, gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ada yang namanya image, gitu ya. Image. Nah, image itu adalah apa ya? eh Image itu adalah installer, kayak contohnya installer, gitu ya. Bentar. Docker image itu seperti installer. Nah, tuh. Seperti installer, ya, installer atau executable, atau kalau di Mac itu apa namanya? Eh Ya, image ya. Bentar, bentar. Ya, seperti itu lah ya, atau ISO file gitu lah ya. Ya gitu. Jadi dia seperti installer, gitu, pada Docker, ya, pada Docker. Nah, yang kedua adalah Docker container. Waktu installernya kita mau install aplikasi, gitu ya. Misalkan contohnya Postgre ya. Postgre SQL image, gitu ya.
Postgres Image gitu ya. Di sini bentuknya Postgre Image. Nah, kita mau install. Nah, di sini makanya di sini jadi Postgre SQL container gitu. Jadi apa namanya, dari image menjadi container gitu ya. Nah, Docker image ini biasanya ditemukan di Docker registry. Registry. Jadi gini, Docker registry adalah Docker registry atau hub lah ya. Jadi namanya Docker Hub gitu ya. Sorry, sorry. Hub. Docker Hub. Docker Hub adalah tempat berkumpulnya Docker image gitu ya. Seperti itu. Jadi aplikasi yang mau kita install pada Docker namanya Docker image gitu. Aplikasi yang sudah terinstall ini pada Docker disebut dengan Docker container gitu. Sebutannya gitu, container ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di Docker ya, di sini. Nah, ini ya, ini image tuh, image ya, image. Udah dapat nih di dalam apa namanya? Di dalam si siapa namanya? Docker gitu. Saya punya 3 image. Bentar dulu ya guys ya. Bentar. Nah, ini ya, guys. Nah, untuk sebenarnya banyak sih nggak bisa
saya tuh apa ya ngejelasin teorinya semua gitu ya karena memang banyak sih ya. Jadi gini, eh, ini aja sih yang perlu diingat ya. Image, container, sama nanti ada hub gitu ya. Hub itu ada di sini. hub.docker.com ini gitu. Jadi bayangkan dia itu seperti GitHub. Gitu aja sih. Dia seperti GitHub. Dia seperti GitHub atau npm JS. Jadi tempat berkumpulnya image gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada installer itu kayak Docker image, ada container. Nah, nanti kalian itu kalau mau install Docker gitu ya, install Docker itu pertama apa namanya? Hmm, kalau mau install Docker ya, pertama aktif kalau di Windows aktifkan Hyper-V gitu ya. Jadi kenapa saya di sini bisa install karena sudah aktifkan Hyper-V. Jadi Hyper-V itu kayaknya ini ya. Bukan. Beda-beda. Jadi kayak di Windows itu ya, eh, dia di enable dulu Hyper-V gitu ya. Setahu saya kayak di, aduh saya lupa sih di mana ya. Jadi ada settingannya gitu ya, biasanya di Windows. Nah, cuman kalau misalkan kayak di apa namanya di Mac atau Linux itu udah otomatis. Maksudnya udah nggak perlu lagi setting-setting ribet. Memang sebenarnya itu Docker itu diciptakan dari Linux ya, di itunya environment-nya cocok untuk Linux atau Mac gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini tuh ada kayak misalkan di sini ya, itu ada kayak Docker ini. Nah, dia bisa ada perintahnya di situ ya. Ada perintahnya. Bisa melalui command prompt, bisa melalui Docker ini ya, Docker desktop gitu. Oke. Jadi dua ini dulu yang perlu dipahami ya, container dan image. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memang langsung ngebahas Dockerfile, ya, Dockerfile, gitu. Nah, eh, Dockerfile ini, kalau kita lihat di sini ya, bentar, Dockerfile. Nah, ini ada kayak, nah ini konsep-konsep dasarnya, image, container ya. Nah, image itu resep masakan. Nah, itu ya. Nah, ini. Cuman itu tadi yang lebih tepatnya kalau saya bilang image itu kayak installer gitu ya, installer. Containers itu udah jadi aplikasi yang sudah terinstall gitu ya. Dockerfile itu kayak eh, buku resep. Hmm, definisi teknisnya itu ada file text berisi instruksi step by step untuk membangun image, ya kayak gitu. Jadi gini, si eh ini Dockerfile ini, ya ini yang ini nih di sini. Nah, ini kita taruh di aplikasi kita. Contohnya misalkan yang ini JWT ini, ya. Kita bilang di sini new file, di sini Docker file, kayak gini. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini adalah perintah untuk apa? Untuk membuat image, gitu ya. Jadi si Docker file kita coba masukin dulu di sini istilahnya Docker file di sini 4 Docker file adalah instruksi untuk membuat
Docker image. Loh, kok taruhnya di sini? Kok taruhnya di project Golang kita? Nah, artinya, artinya project Golang kita ini akan dijadikan image, gitu ya. Project Golang kita ini akan dijadikan image, seperti itu. Nah, ini perintah-perintahnya nih, ya. Ini perintah-perintahnya. From, jadi maksudnya oh ini kita gunakan Golang versi ini as a builder, gitu ya. Nah, working working dir-nya itu adalah ini si bukan app sebenarnya. Ini adalah sampel GORM ya. Bentar. Nah ini slash sampel GORM gitu ya. Sebentar, sebentar. Kalau misalkan GOMOD, oh, paham, paham, paham. Jadi nanti di sini di antara di dalam sini ini ada app gitu ya. App ya mungkin ya boleh deh sampel GORM gitu ya. Nah, ini copy GOMOD GOSUM ini ke sini. Artinya ya, dua file ini GOMOD dan GOSUM ya, ini di copy gitu ya, di copy ke sini. Nanti habis itu setelah itu pas di copy habis itu di run GOMOD download. Jadi di download apa namanya si library-library yang dibutuhkan gitu di dalam sini gitu ya. Ini copy source code-nya semuanya copy ya. Setelah itu habis itu nah ini di apa namanya di build aplikasinya di build gitu ya. Kita coba nggak tahu sih coba bisa nggak ya jalannya. Ntar. Nanti kalau nggak bisa kita coba pakai ini ya AI ya gitu. Nah ini coba kalau sudah jalan ini kan udah jalan nih Dockernya ya. Nah ini disimpan dulu. Nah saya lupa kalau untuk ngejalaninnya itu ada di sini harusnya kita lihat. Nah ini untuk build-nya. Nanti untuk apa namanya finalnya itu di sini itu di production ya. Ini kayaknya harusnya di dua file yang berbeda deh. Bentar. Nah, ini adalah Docker Compose ya. Ini untuk ngeaktifin eh, setelah ini semua diinstal, nanti diaktifin semua image-image-nya nih ya. Kayak ini apa namanya? Servisnya apa aja yang dibutuhin. Nah, ini build backend bla 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 gitu ya. Kayak gitu. Sebentar. Berarti bagaimana cara aktifinnya? Saya lupa sih. Bentar. Ada perintahnya ya, ada perintahnya nih ya. Nanti ada perintah di sini. Oke, nah production stage-nya itu ada di sini, bentar. Berarti yang tadi benar ya. Production stage itu berarti dibutuhkan, ya. Masih di Docker file yang sama, harusnya ada di sini nih, bentar. Nah ini ya, berarti di sini, coba ya. Ah ini ya,
Ya, diperbaiki di sini ya. Artinya di sini nanti ada kayak semacam harus kopinya ya, nanti gitu. Nah, lihat di sini. Jadi gini, stage 2 final, image kecil untuk production, ada from, ada run, ya. Ini nggak ada sertifikatnya, gitu ya. Lalu ada di sini Wokdir, ya. Wokdirnya adalah sampel Gorm ini, ya. Terus nanti di sini ada copy dari builder, nanti kita masukin ke sini, ke main ini, ya. Sampel Gorm main ini. Nah, ini portnya 3000, maksudnya gitu ya. Komen, jalanin itu di main, gitu ya. Nah, ini ada di sini sih. Apa namanya? Ah, ini ada di sini nih. From, base image, ya. Walkdir, kontainernya, gitu ya. Walkdirnya di mana? Di slash app, gitu ya. Copy, berarti dari host ke kontainer, gitu maksudnya ya. Run, ya dijalankan perintah runnya. Nah, ini maksudnya expose ini port berapa yang mau dijalanin, gitu. Jadi di dalam kontainer itu ntar ada portnya, ya. Ada portnya, seperti itu. Nah, INV ini nanti apa namanya? INV ini nanti masuk ke dalam kontainernya, INV yang .env itu ya. Terus di sini ada jangan perintah default saat kamu jalankan entry point bisa di override katanya. Oke. Ya. Nah, ini jujur sih sebenarnya kalau cuman 2 jam dibahas kayaknya nggak cukup ya. Makanya kalian harus coba sendiri sih di rumah gitu ya. Apa namanya? Banyak tutorial penggunaan Docker gitu ya, dan yang lebih lebih apa lebih tajam gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita coba untuk yang penting jalan dulu nih aplikasi gitu ya di dalam Docker. Intinya nah ini ya, setelah Docker file udah ada gitu ya. Ingat Docker file itu untuk ngebuat image ya. Nah, setelah itu baru dijalankan build-nya ya, dijalankan build-nya seperti itu. Artinya nge-build dari Docker file ini menjadi image gitu ya. Ini perintahnya, kita submit dulu coba. Oke, Docker build sedang berjalan di background. Akan muncul jika sudah selesai. Wait. Nah, hasil build-nya itu nanti harusnya ada di sini sih. Wait. Oke, coba kita bilang di sini. Nah, sebentar ya. Berarti ini kalau kita lihat ya. Nah, Docker build is finish nih, ya. Nah, lihat di situ. Ini yang terlalu lama, makanya diganti nih. Karena saya golangnya 125 ya, gitu. Ya, golangnya 125 gitu ya. Bentar, gue gagal karena versi gue di Docker terlalu lama. Membutuhkan golang 125. Tapi Docker masih pakai ini sampai gue sekarang. Oke, ya udah, saya ini ya, saya perbaiki. Udah nih ya. Nah, itu ya bisa ketahuan ya. Oke, saya ingatkan lagi. Ini kita mau jalanin, berarti kita mau bikin image-nya nih dari Docker file yang ini. Ya, dari informasi Docker file yang ini kita mau bikin image-nya. Oke, kita build. Ya, ini tunggu dulu ya. Yang penting coba kita itu tunggu selesai dulu ya. Karena tadi kita udah ngetes di sini ya. Golangnya itu adalah versi 125 ya di saya gitu. Kayak gini.
Kita tunggu dulu. Harusnya di sini nanti ada kayak apa? Eh folder ya harusnya ya. Folder gitu. Folder sampel GORM gitu ya. App gitu ya. Ada app, folder app gitu ya. Mungkin di sini. Sebentar. Nah, ini bisa gede nih. Kenapa bisa gede gini? Karena kalau di apa namanya? Project Node.js itu ada node modul kan. Nah, sebenarnya itu yang gedenya itu dari node modul gitu. Ya, dari node modul. Ini kita delete aja. Ini yang berjalan nih sekarang nih Postgres sama Redis ya. Image gitu. Dan ini saya kasih tahu ya. Ini dua dua hal ini kayak contoh Postgre ya. Ini saya ambil dari mana? Dari ini ya, dari si Hope ya. Ini contohnya nih PostgreSQL. Saya use this image gitu ya. Nah, ini tinggal di ini aja nih, pull bla 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 gitu ya. Kayak gitu sih. Coba kita lihat Postgre ada apa aja sih? Iya, ini ya. Kita langsung aja gitu. Use this image. Nanti ini Docker pull ini copy ya. Nanti udah tinggal dijalanin di mana? Di sini. Bisa sini. Enter udah dia langsung ke download tuh. Setelah di-download, masuknya di sini. Nah, lihat. Ini sampel GORM udah ada nih, guys. Lihat ya. Ini image loh, ya. Ini sampel GORM udah ada gitu. Berarti udah selesai nih pembuatan image-nya gitu. Entah. Oke, nah ini ya. Build berhasil, bener kan? Sudah berhasil dibuat. Sekarang tinggal jalankan kontainernya. Nah, tadi dibuat image. Sekarang kita buat apa? Buat sebagai kontainer. Berarti ini kita copy aja, copy ya. Di sini kita jalankan gitu. Ya sebenarnya bisa sih tinggal kita kalau di desktop ya. Di desktop itu kita tinggal ini aja sih. Ini aja nih, play kayak gini. Play. Nah, ini langsung jadi kontainer nanti ya, gitu. Tapi ya udah deh, kita coba di sini ya. Sampel Chrome app jadi ini ya. Oke. INV. Nah, INV-nya cara masukinnya, nih lihat nih di sini. Jika app membutuhkan kondisi database, tambahkan environment ini ya. Nah, ini tambahin dulu. Jadi ini kita copy copy ya di sini supaya settingan ininya masuk. Ini settingan apa namanya? INV ya, INV-nya masuk semua di sini. Gitu. Kita masukin di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sebentar. Oke. Jadi bentar, bentar ya. Dokter kan. Oke, sebentar ya, sebentar. Berarti, nah ini kita mesti ini nih. Ini Postgre-nya saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini Redis nggak usah deh. Delete, delete aja dulu. Delete ya. Oke, seperti ini ya. eh Sebenarnya ada kayak tempatnya sih, bentar ya. Bentar, bentar. Ini Postgre ya. Postgre, bentar.
Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Oke. Bentar ya. Coba saya copy dulu. Saya taruh di sini. Nah ini saya jangan enter ya. Ini satu baris. Coba. Oh, apakah CMD atau ini power saya coba. Coba ya. Ini di satu baris dulu ya. Satu baris. Kayak gini ya. Coba kita. Nah ini. Oke. Kita clear. Oh, udah deh ya. Sebentar, sebentar. Nah ini kontainernya udah jalan nih sebenarnya. Ah ini, sorry. Ini harusnya di delete dulu. Ya, si kontainer di delete dulu. Habis itu kita jalanin lagi coba. Oh, ya. Nah ini sebentar ya. Saya kasih tahu ke ininya. AI. Nah ini. Nah, ini ya. INV-nya dimunculkan. Gitu. Oke. Dibuat lagi. Ya. Nah ini ya. Nah, buat berhasil. Sekarang kita jalankan lagi. Ini ya, Dockeran ini yang tadi. Nah, kontainernya udah berjalan nih. Cuman MySQL-nya belum jalan nih ya. Bentar. Oh ini ya. Ini di bagian .env. Oh, bentar. Ini udah otomatis nih ya. Ini udah otomatis. Oke, nggak usah. Jadi tinggal langsung aja. Nah, ini di remove dulu, di delete ya dockernya nih. Jadi tadi dockernya kan udah jalan, ya kan? Nah, jadi gini, kontainer walaupun sudah jalan, belum tentu aplikasinya berjalan dengan benar, gitu ya. Di sini nih. Nah, ini udah bukan aktif ya, apa sih istilahnya ya? Sudah terinstall aplikasinya, cuman ngerti nggak? Jadi kayak ada error di dalamnya gitu.
ya. Jadi kayak kita nge-build suatu aplikasi, tapi waktu pas di-build, pas dijalanin itu ada error. Kayak gitu. Kasusnya kayak gitu sama, ya. Jadi kontainer itu adalah aplikasi gitu ya, kayak aplikasi gitu. Dia udah jalan, udah ada, cuman di dalam itu ada error gitu, ya. Nah, untuk itu makanya di delete dulu, nanti habis itu di apa namanya, dari install lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi kontainer sudah terbuat belum tentu errornya nggak ada gitu. Udah apa kemungkinan error itu masih ada gitu, ya. Oke, di build dulu. Nanti setelah di build jadi kontainer, setelah jadi kontainer baru apa di run ya kontainernya. Kontainernya kita lihat apakah ada error gitu ya, misalnya kayak gitu. Nanti kalau udah harusnya ada di image dulu ya, image dulu. Oh, ini udah jalan nih. Wait, kalau gitu, nah ini udah hijau nih, ya. Sorry, ini harusnya udah jalan ya. Harusnya udah jalan. Bentar, kita lihat di sini. Sebentar, sebentar. Kemarin apa sih? Slash, bentar. Ini kan 3.000 ya. Hmm, nah ini ya. Nah ini udah jalan nih guys. Nah ini kalau kayak gini nih, artinya udah jalan nih tuh. Bisa kita lihat ini nih. Itu ada udah apa kayak apa terminal ini terminal ya, isi terminal dari servernya gitu, ya. Seperti itu. Coba kita, aduh kemarin di apa? Bruno ya, Bruno. Oh, hilang lagi Bruno. Astaga, hilang mulu dia. Bentar. Eh, Postman, postman. Coba ya. Kemarin itu API slash kategoris ya. Kategoris coba. Nah, lihat guys, ya, dia jalan nih, gitu, ya, seperti itu. Nah, cuman kalau kita perhatiin ya, ini sebenarnya kalau menurut saya masih berjalan, dia masih manggil dari Postgre yang ini nih, kalau menurut saya sih, ya. Kalau misalkan kalau misalkan kita coba disconnect gitu ya, coba disconnect, bisa nggak? Ada disconnect, iya, disconnect ini ya. Nah ini nggak ada nih ya. Kita refresh, bisa nggak? Oh tetap ada ya. Berarti karena Postgre-nya udah ada nih, ya. Di Postgre-nya udah ada. Wait. Ini kontainer coba atau products, ya ini sih bener ya, kayak gitu ya. Kalau dilihat sih memang dia, sebentar, sebentar ya, sini kontainer ya ini nih. Nah ini
kayaknya sih masih connect ke itu ya, masih connect ke Postgre yang ada di apa namanya, bukan di kontainer ini kayaknya ya, bukan di kontainer, beda gitu. Tapi oke lah. Nah ini adalah salah satu contoh kita menjalankan aplikasi pada Docker gitu ya. Jadi perintahnya dulu kita lihat perintahnya di Docker file yang fungsinya nanti untuk bikin image. Kalau dari image sudah selesai, baru diinstal. Jadi image itu adalah installer. Kita bikin installer dulu. Habis dari installer, baru kita install menjadi kontainer gitu. Ya, seperti itu. Menjadi kontainer. Oke, terus kita lihat lagi pembahasan selanjutnya di sini ya. Nah, ini adalah Docker Compose ya, Docker Compose. Eh, coba kita lihat ya, Docker Compose itu apa? Docker Compose adalah gitu ya. Dari Docker digunakan untuk mendefinisikan menjalankan aplikasi multi kontainer secara bersamaan. Nah, ini kontainer cuma satu, ngerti nggak? Jadi eh, kontainernya itu cuma aplikasi buat Golang buatan kita yang tadi satu kontainer doang, gitu ya. Nah, saya yakin ini sebenarnya si siapa namanya si Postgre ini masih bisa jalan nih, tuh, ini masih bisa jalan, ya, ini masih bisa jalan. Jadi dia tuh ngakses di sini kayaknya. Mungkin kalau saya mau buktikan ya, itu coba di ini MyDB ya kemarin. Coba kategorinya mungkin wait a minute. Sebentar. Table kemana ada user ya? Ada di sini. Coba kategorinya saya tambah lah ya, misalkan. Saya tambah eh apa ya? Back misalnya. Back. Ini saya copy aja. Ini saya copy aja gitu. Ini saya save. Apa nih? Nah, ini ada tiga nih ya. Sekarang kita lihat di sini, apakah dia tiga? Kita lihat ya, coba. Di sini di kategoris, tuh, lihat back. Artinya dia masih connect ke Postgre yang ini dari komputer saya, bukan dari apa namanya, bukan dari Docker gitu ya, seperti itu. Kita balik lagi dulu ke sini tadi, wait. Nah ini ya, nah ini Docker Compose multi service. Memungkinkan kamu untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi yang terdiri dari banyak kontainer. Nah ini, ya, seperti itu. Oke, ini apa namanya? Kalau tadi cuman bikin image, yang ini, buat multi image, ya, keseluruhan, gitu. Oke. Nah di sini kita nggak bisa pakai ini nih, layanan MySQL database-nya. Kenapa? Ini sudah jelas. Karena kita coba pakai Postgre ya di sini ya. Nah ini saya udah siapkan di sini versinya, yang ini. Nah, inilah yang saya bilang eh kayak contohnya tadi di mana, di sini nih. Nah, ini ya Node.js-nya, Golangnya versi berapa, MySQL gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah jawaban dari masalah ini sebenarnya dari Docker Compose tadi gitu. Jadi Docker Compose tadi dia kayak bisa narik gitu ke mungkin ke Docker Hub bisa ya. Langsung dari Docker Compose itu dia narik semua hal yang dibutuhkan untuk aplikasi kita gitu. Kayak contohnya apa? Tech stack-nya, Node.js, Golang, MySQL kayak gitu ya. Nah ini karena saya pakai Postgre, nanti kita ganti. Saya sudah ganti di sini ya. Ini saya copy. Lalu di sini saya bilang Docker compose.yml gitu.
Ini ya, seperti ini. Iya, betul. Nah, ini saya ganti tentunya dengan Postgre password saya. Oke. Name-nya itu MyDB, gitu ya. Nanti di sini, nah ini kontainernya namanya ini, ya, betul. Terus random secret, JWT secretnya ya. Nah, JWT secretnya ini, bentar, dari secret, nah, saya rasa dari sini nih yang di sini nih, dari ini secret key ini. Nanti mungkin dia bisa baca ya, pas masuk. Oke, oke, benar. Postgre database, ini install nah, ini ya, nih. Ini kok API? Ah, ini artinya Golang Febra. Jadi buatan kita nih. Ya, ini buatan kita. Environment ini sebenarnya adalah dari sini, dari INV ini. Nah, ini ya. Kayak gitu. Nah, si dia ini sebenarnya dia bisa ngambil ya. Kayak saya nggak tahu nih ini apakah bisa ngambil ya. Cuman oke lah, kita coba kayak gini dulu. Mungkin nanti kalau nggak bisa, nanti kita tinggal ambil aja nih si dia ini. Nanti kita ambil si dia nih, ya. Kayak gitu. Ya. Ini adalah eh, settingan untuk service API. Berarti nanti dibuat image-nya lagi ya. Which is coba kita stop dulu nih dia nih ya. Image-nya kita stop dulu. Stop. Wait, jangan di ini di stop dulu dia. Sampel program ini di stop. Oke. Oke. Habis itu image-nya juga di stop. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba delete ya. Misalnya delete ya. Ya, maksudnya ini artinya eh apa sih namanya? Bisa nggak perlu di delete gitu ya? Coba. Maksudnya bisa. Oh, nggak bisa ya. Yaudah deh, kita delete aja ya. Nanti bisa kita buat lagi soalnya kan. Oke, delete ya. Oh, ada kontainernya. Oke deh. Kontainernya kita delete dulu. Habis itu baru kita delete sampel goalnya ya. Jadi, nah ini ya. Hubungan antara installer dengan aplikasinya ya. Jadi image itu nggak bisa dihapus kalau ada kontainer di situ ya. Gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi nanti biar dibuat dari awal pakai Docker Compose gitu ya. Oke. Wait a minute. Mana tadi? Kita lihat lagi di sini ya. Nah ini ya. Nah ini accept file. Wait, ngapain ini? Bentar. Nah ini ya. Postgre, Postgre, password ya. Habis itu di sini Postgre ya. Jadi kontainernya nanti namanya Postgre ya. Ini Postgre, passwordnya sama. Mungkin bisa beda kali ya. Coba sebentar. Saya kalau beda sih bisa contohnya apa ya? Hmm. Nah ini bisa nih ya. Dia ngambil dari apa namanya? Oh, coba. DB password ya. Nah ini aja lah ya. Udah, samain aja biar nggak pusing. Ini Postgre udah benar. Terus harusnya ini udah ya. Nah ini network, bridge, terus Postgre-nya, Postgre-nya ini. Oke. Harusnya udah aman ya. Jadi ini layanan Postgre ya. Layanan Postgre-nya, ini layanan Golang ya, pakai ini. Nah ini artinya build dari Dockerfile. Dockerfile di sini gitu ya. Nah kalau ini
Bentar, ada build-nya? Nggak ada ya? Oke. Ya, ini kita coba. Udah, kita habis itu. Nah, Docker Compose ini mau kita, oh ini udah di ini ya. Ya, ini makanya di remove dulu nih dia nih. Ya, di remove dulu. Bentar, bentar. Nah, ini kita compose build dulu ya. Jadi setelah kita setting ini semua, ya, baru kita build, ya. Build itu artinya menjadikan semua perintah yang ada di sini menjadi image dalam satu kontainer ya. Jadi kayak kalau menurut saya nih, ya, jadi semuanya ini nanti dikumpulin menjadi satu image. Jadi image di dalamnya di image lagi gitu ya, kayak gitu, ya. Nah, ini bisa jadi dia kayaknya narik sih dari Docker Hub ya kemungkinan, atau yang udah ada Docker dari apa Postgre dari saya, yang dari komputer saya, jadi langsung dimasukin ke apa namanya ke Docker ya, iya gitu. Ini langsung kita build ya image-nya, kita lihat. Bentar ya, kita lihat di sini atau dia langsung ke sini ya, saya juga nggak tahu nih. Apakah dia udah langsung jadi dia image ke image dulu atau langsung jadi kontainer ya? Gitu. Kita lihat dulu. Tunggu intinya. Nah, ini udah nih, ya. Lihat di sini Postgre Alpine, berarti ini adalah dua hal yang dua image yang dibedain ya, kayak gitu. Bentar, bentar. Kita coba di sini kita lihat lihat sampel Gorm API. Sama ya, dari Docker Compose. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, API kontainer name tadi apa? Oh, oke. Nah, ini. Ada sampel Gorm API sama Postgres ya. Postgres ini. Saya bingung, cuman ini kenapa namanya sampel Gorm API ya? Nah, nah ini ya. Harusnya ya nggak tahu sih, atau konten mungkin karena nama folder kali ya, atau apanya ya? Oh, karena dari sini ini. Dari bentar. Bentar. Oke, ya ini ya. Nah ini kenapa dia ini ya? Saya nggak tahu nih kenapa namanya ini. Tapi yang jelas ini udah kebuat
apa namanya? Kita buat aplikasinya, image-nya ini image ya, image-nya ini satu dan image satu yang satu Postgres gitu ya. Nah, di sini ada kontainer, ini udah jalan nih kontainernya ya, udah jalan. Nah, cuma nah ini harusnya nggak tahu sih. Sebentar, kita lihat ya. Ah, ini udah jalan nih guys, ya. Nah, lihat di sini. Satu kontainer ada dua kontainer lagi nih, ya. Tuh. Ya, jadi ibarat kata Docker Compose itu kayak nyatuin eh, apa eh, banyak image diinstal dalam satu bersamaan. Nanti pas diinstal dalam satu dalam apa diinstal dalam bersamaan dalam waktu bersamaan, dikumpulin, dikelompokin menjadi satu kontainer aja gitu. Karena bersamaan gitu ya. Karena bersamaan. Di sini kita lihat ya, tuh. Ini ada Postgres, ini ada API. Ah, ini namanya di sini ya. Namanya di sini gitu ya. Dan ini udah jalan ya. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya sih. Wait, kayak contohnya itu sebentar. Nah, ini di sini harusnya udah nggak apa namanya? Udah nggak connect ke apa? Udah nggak connect ke itulah intinya ya. Udah nggak connect ke Postgre yang ada di database-nya udah nggak gitu ya. Ya, ini murni bener-bener dari si itu ya. Bentar. Lihat buktinya kosong. Kalau yang dari saya kan apa? Masih ada isinya. Nih, database-nya kita bisa lihat di sini. Tuh, kategoris, produk, user. Nah, berarti Postgre-nya sudah di dalam apa? Di dalam Docker, gitu ya. Postgre-nya sudah di dalam Docker, seperti itu. Nah, cara ngaksesnya itu ada sih sebenarnya. Cuman sebentar, kita mesti ngelihat sih. Kita mesti ngelihat dari sini sebenarnya. Nah, ini ya, kemungkinan sih ini, kemungkinan ya. Ini konten. Jadi eh, untuk mengakses Postgre yang dari apa tuh namanya dari Docker ya itu dari container name-nya. Jadi kita ini sebagai local host ya ini sebagai local host ya. Kita coba ya. Jadi di sini kita lihat kayak gini. Kita sini kita connect Postgre gitu ya. Ini lagi ya. Nah ini hostnya ini. Nah ini username password ya udah. Nah database-nya itu adalah MyDB. Ya sebenarnya bisa sih. Ini dikosongin gini bisa. Terus di sini show all database gitu ya. Gitu. Ini tes connection aja. Kalau dia bisa berarti benar. Oh nggak bisa ya? Wait, berarti hostnya apa dong? Nah ini mesti kita cari tahu nih hostnya. Bentar. Nah ini salah nih. Harusnya bukan ini ya, harus disesuaikan ya. Bentar, bentar. eh how to connect? Bentar ya di sini. Bagaimana connect ke database Postgre-nya? Apa nama localhost-nya berdasarkan Docker compose.yml-nya? Oh, tetap Postgres. Sebentar, sebentar. Nggak mungkin localhost ya. Nggak mungkin sih. Kalau bentar, bentar. Oh, oh ini nih. Ini nih.
Kita coba ini ya, kita coba ini. Kita coba, bentar. Di sini ya, ini hostnya kita ganti. Nah, ini, lah. Kok jadi ini? Oh, ini ya. Nah ini, ya, ini host. Nah ini ya, coba test connection. Ya tentunya kalau udah kayak gini bisa sih harusnya. Ya, berarti kita login register dulu ya. Ya register dulu sih. Jadi di sini ya, gini ya. API out register ya. API out register. Nah ini post ya. Out slash register ya. Di sini body. Wait. Ya body. Ini raw-nya JSON ya. Name, mimin, koma, email, mimin at gmail.com ya. Habis itu ada password di sini, password 123 koma password, confirm password ya, confirm password ya, password 123. Oke, kita send. Oh, roll admin ya, admin. Oke. Nah ini bisa ya. Nah habis itu kita login di sini, ini post di sini, ke sini login ya, body seperti biasa, di sini JSON ya, eh name, name lagi, email ya, email di sini mimin at gmail.com. Terus habis itu di sini password 123, password dulu, password, terus di sini password 123. Oke, di sini langsung send aja, udah dapat nih ya. Nah saya mau tambah kategori nih ya, tambah kategori berarti ini kita buat dulu di sini. Ini post ya, post. Ini adalah API apa? Hmm, kategori, kategoris. Ya, sini body lagi, raw, bang, JSON, ya, name, electronic, ya. Tentunya ini nggak bisa ya. Authorization header is required. Bearer token, ya. Di sini tokennya tinggal di copy saja, nggak usah pakai kata bearer, nggak usah, ya. Setahu saya kayaknya iya bener deh. Tokennya jadi kata bearer itu nggak usah. Jadi langsung aja kita ambil dari login ya tadi. Nah ini ya. Ini kita copy di sini, token di sini, send unauthorized padahal admin. Oh iya masih error ya kemarin ya. Iya iya iya. Oke oke. Nah ini ya. Ini sebenarnya udah jalan nih ya, udah jalan gitu. Cuman database-nya saya masih apa, gimana cara aksesnya gitu ya, di menggunakan di Beaver gitu aja lah ya.
Ah iya, ini benar ya. Benar ini. Oh, sama ya, pakai lokal host. Aneh juga sih. Harusnya bukan lokal host loh. Kalau misalkan ke lokal host ya ke ini juga gitu ya. Tuh, nggak dia nggak ngerti gitu. Cik. Ah ini harus ini ya. 5433. Oke. Di sini ini 5433 coba ya. Nggak ada ya dibilangnya. Ya, harusnya sesuai dengan nama ini ya. Nama itu ya. Kita coba cari di sini deh. Postgre-nya bentar, bentar. Ya ini nggak ada ya memang. Nggak ada help-nya ini ya. Mhm. This file belonging this database will be owned by user Postgres. Betul. Mhm, benar. Ah, nggak ada ya. Oke, oke. Harusnya ketemu sih di sini. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk Docker Compose. Setelah itu kita coba continue lagi ya. Nah ini ya, Docker ininya apa? Jangan pakai localhost, nama service betul. Pakai nama service ya, pakai nama service. Nah ini localhost salah nih ya. Docker otomatis resolve nama service ke IP container yang tepat. Docker DNS MySQL. Docker Compose membuat internal DNS. Setiap nama service digunakan. Konten apa yang bisa di reach MySQL? Karena hanya dengan hostname MySQL. Kalau perlu tahu IP address-nya betul. Ya, DB hostnya MySQL ya. Oh dari DB host. Wait, wait. Host. Oh, sebentar. Oh, pantes. Karena di sini localhost, ya. Localhost di sini ya. Jadi kenanya di DB host ini nih. Di sini DB hostnya adalah Postgres. Oh, I see. Ini guys, Postgres. Coba ya kita cek di sini. Nah ini ya. Ini kita edit dulu. Edit connection. Coba ya. Test connection. Nggak bisa juga. Ya wes lah ya. Kayak gitu. Intinya DB host di Docker Compose. Ya. Menjadi apa namanya? Menjadi host jadi nama kontainer gitu ya gitu jadi nama kontainernya gitu nama kontainernya di situ tadi apa kalau kita lihat di sini nah ini kan nama kontainernya ini ya benar BE 09 Postgres cuman ya nggak tahu nih kenapa ya nggak bisa gitu
ya. Seperti itu. Udah. Terus kan servis yang tepat ya. Nah ini sebentar. Ini buat apa sih? Kegolang fiber. Semua request slash API diteruskan ke golang fiber. Wait ya. Nah ini jelas ya. Apa namanya? Dia ngasih tahu kalau environment variable jangan di hardcode ya. Maksudnya ini nih, yang bagian ini ya. Nah ini nih bener pakai ini sih ya. Jadi pakai dolar. Misalkan apa? Ini kan secret key, ini DB name gitu ya. Ini apa lagi? Dolar, DB, password ya, gitu. Terus di sini apa? DB user ya, dolar, DB user, DB user. Nah ini maksudnya ya. Ini port berarti dolar, DB port. Nah ini ngambil dari INV ya, dari .env sini gitu ya. Gitu. Ini biar nggak diketahui sama orang. Kalau misalkan kita nge-deploy ke Docker registry atau Docker Hub, bahaya nih, kena semua nih, ya, gitu. Hostnya apa tadi? DB host ya, DB host. Terus, ya, ini ya. Terus apalagi di sini Postgre user berarti samain, ya, user DB user gitu-gitu. Ini juga, nah, ini udah kena nih ya. Ini bukan Postgre by the way, DB ya. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan di hardcode kayak gitu. Apalagi di sini. Nah, ini ya. Ini saya karena nggak ada VPS-nya ya. Jadi apa beli gitu ya. Nanti bisa ke SSH. Jadi coba sebentar ya. Saya bisa ini nggak. Jadi kemarin saya ada sebenarnya ada VPS sih. Ya. Nah ini ya. Ini kayaknya. Ya. Bisa nggak di ini? Saya juga bingung sih kemarin kenapa nggak bisa ini ya. Tolong. Kayaknya ini deh. Nah ini kadang suka file ya. Gitu. Jadi coba mobile extern. Nah ini. Ini juga sama nih nggak bisa juga nih. Kayak mesti nanya sih ya. Kenapa nih nggak bisa gitu? Oh, ini gara-gara ada VPN. Ya, saya juga nggak tahu nih VPN gitu. Nah, jadi nanti kalau kita beli VPS kayak gini ya, itu nanti bisa diakses pakai Termius atau pakai Mobile Exterm ya. Jadi kayak gini. Mau bentuknya apa? Kayak gini apa sih itu namanya? Ini terminal ya. Ini bentuknya terminal gitu. Bisa kita akses tuh. Jadi waktu kita beli VPS, kita bisa akses ke terminalnya gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi ini sebenarnya ini pembahasan tersendiri sih ya kalau mau ini udah masuk ke DevOps sebenarnya ya gitu. Jadi ini cuma dikasih tahu aja SSH ke server. Ini maksudnya SSH ini ke sini ya. Ini SSH masuk ke Mobile System atau Terminus gitu ya. Install Docker, maksudnya install Docker ke terminalnya ya, ke sorry ke servernya ya, servernya. Clone project ya, di clone maksudnya kita masuk ke VPS-nya lalu kita clone project kita di mana di VPS-nya, setup UNV-nya, baru build and run. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi semua hal yang kita lakukan itu kita lakuin balik ke apa? Kita lakuin balik ke VPS gitu yang tadi ya. Seperti itu. Ini
Ya, ini wajib diapa tuh katanya. Up build, down, PS, ya, Docker Compose restart API, ya. Ini berarti yang tadi kita restart bisa nih ya, Docker Compose restart API. Sini ya. Nah, ini di restart, ya, gitu. Harusnya sama aja sih, nggak ada masalah sih harusnya. Nah, iya, gitu. Nah, ini saya cuma bingung aja sih ini kenapa nggak ini sih. Nah, lihat di sini file-filenya ada nih, ya. Dia kayak folderingnya Linux ya, ini semuanya, gitu. Ini nih ya, semuanya ada di sini. Setting-settingannya masuk di sini semua. Gitu. Oke, itu ya. Silakan dihafalkan. Nah, ini sebenarnya panjang sih ya. Apa? Nggak mungkin bisa kelar nih dalam waktu cepat gitu ya pembahasannya gitu ya. Untuk Docker ini tersendiri, nggak bisa karena yang kita ajarin di sini tuh cuman gimana caranya aplikasi yang kita buat itu bisa bisa hosting ke Docker gitu ya. Secepat itu sebenarnya gitu ya. Ini sih yang perlu dihafal nih ya, image container ini istilah-istilahnya kayak gitu ya. Ini pembahasan tersendiri lah ya, sama VPS dan bla 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 itu sendiri juga gitu. Nah, ini struktur folder untuk deploy ya gitu. Ini ada Nginx, ada Docker ini gitu ya. Oke. Lalu eh final projectnya pakai ini Docker file backend, Docker Compose-nya, tambah Nginx, lalu deploy ke VPS. Ya, overall sampai sini ya, pembahasannya. Bentar. Hmm, nah, ini referensinya ya. Docker ini referensi lengkap ya. Oke. eh dari sini ada pertanyaan by the way, silakan. Mas mau nanya, Mas. Ya, silakan silakan silakan. Eh, Gini, saya mungkin kiranya terlalu praktikal aja ya, Oke, karena ya. mungkin belum menemui menemui apa sih urgennya pakai Docker gitu loh. Itu aja sebenarnya. Gini, soalnya gini, ketika kita punya sudah bangun web app apa-apa semacam itu, Iya, iya. kemudian kita beli VPS, ya, Oh, bisa lalu gitu ya. kita Iya, iya. kita beli kita beli kita beli domain Rp5.000, Rp10.000, langsung kita upload Nah, dan paham. langsung selesai. Maksudnya kita mau melihat melihat progresnya juga bisa langsung kelihatan gitu loh. Iya, iya. Artinya terus fungsinya dokter untuk apa? Maksudnya kalau mungkin sesimpel pikiran saya ya malah dokter ini kan media yang dalam tanda kutip nambahi beban-beban yang sifatnya mungkin kalau untuk ukuran scalability kita yang baru belajar, baru baru proses apa namanya Mas? Baru proses pengen tahu deploy Betul, itu betul, seperti betul. apa. Iya. Itu kan seolah-olah ini nambahi istilahnya beban beban pengetahuan yang sebenarnya mungkin belum perlu walaupun itu cukup kita tahu aja tapi seolah-olah eh, menambahi juga beban apa namanya jam pelajaran ya artinya kira-kira misalkan tadi langsung dipraktekin misalkan langsung oh saya udah punya nih web app nih langsung saya ada eh, domain lah beli misalkan cuma Iya, iya. 5.000 10.000 terus kita udah punya VPS wah VPS di Shopee ya paling cuma 50.000 udah langsung kita deploy
pakai bantuan itu kan juga bisa ya Mas ya. Maaf ini cuma sekedar pemikiran apa gimana menurut Mas Iya, iya, eh, Dimas gitu. Sorry. Makasih Mas. iya. Bentar ya, bentar. Bentar, bentar. Iya, oke, saya jawab ya Mas ya. Gini, saya jawab gini Mas. Gini, eh saya juga sebenarnya eh, pertama untuk masalah kenapa kita belajar gitu ya. Ini memang saya cuma ngikutin ya. Pertama memang materi bukan saya yang buat gitu ya. Jadi saya cuman mengikuti gitu. Itu satu dulu ya yang perlu diingat ya. Klarifikasi kalau dari saya memang karena oh materinya nih oh ada Docker nomor satu itu ya. Jadi saya ngikutin gitu ya. Oke, sekarang gimana pendapat saya pribadi tentang bagaimana urgensinya kita belajar Docker ya. Itu. Ini pendapat pribadi saya. Selama saya belasan tahun bekerja di bidang software engineer, memang saya nggak pernah tuh pakai Docker, Pak. Gitu. Itu sejujurnya ya. Jadinya saya tuh agak eh, sependapat dengan Bapak bahwa apa buat apa sebenarnya kita buat belajar Docker gitu ya. Kayak cuma nambah-nambahin materi untuk belajar gitu. Nah, cuman di bagian situnya yang saya walaupun saya secara praktikal, secara eh, pengalaman saya selama bekerja memang nggak pernah gitu ya pakai Docker. Bahkan saya Docker pun itu memang hanya di dalam dunia pendidikan aja. Waktu saya ngajar di Purwadika, saya bahas Docker, memang di materinya memang diharuskan belajar Docker gitu ya. Ya udah saya ngajar gitu. That's it itu doang. Tapi di real world itu nggak pernah memang gitu ya. Seperti itu. Eh Urgensinya itu memang akan berasa gitu ya. Gini Pak, sama kayak kita ini kan baru belajar Pak ya. Memang eh, sepakat dulu bahwa kalau memang baru belajar, urgensinya memang belum berasa gitu ya. Belum berasa memang karena baru belajar gitu. Tapi nantinya akan berasa kalau kita itu sudah mulai mengerjakan banyak proyek gitu. Urgensinya akan berasa kalau kita sudah mengerjakan banyak proyek yang test stacknya itu beda-beda Pak gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya coba menjelaskan kenapa kita belajar Docker gitu ya di akhir gitu. Pertama memang saya juga apa karena saya udah sering ya, maksudnya udah belasan tahun itu nggak pernah pakai Docker sehingga kalau Bapak bisa lihat lah eh, tadi saya pakai Docker tuh kan agak gimana gitu ya gitu karena memang nggak pernah pakai.
di reward gitu. Jadi memang untuk ngajar saya waktu itu ya terpaksa memang pakai Docker, saya ngajar hanya untuk keperluan ngajar doang gitu Pak ya. Jadi kalau dibilang misalkan kayak oh duh nambah-nambahin atau ribet-ribetin toh juga tanpa Docker bisa, memang setuju gitu. Itu pribadi gitu. Tapi balik lagi ya, pertama materi bukan saya yang buat ya, memang ada gitu. Sama kasusnya waktu di Purwadika sama. Saya sama murid saya selalu bilang di akhir bahwa Docker itu saya pribadi memang nggak pernah pakai selama di dunia kerja gitu. Ya, bukan berarti Docker tuh nggak penting, nggak, bukan gitu ya. Saya tahu sesuatu dibuat pasti ada alasannya gitu. Karena saya sendiri merasa pernah di satu case itu waktu saya deliver memang deliver apa namanya project itu memang ada certain case dia nggak bisa jalan gitu. Error-error yang biasanya sudah saya fix itu tiba-tiba ada kejadian di device-nya si klien gitu. Itu memang sering kejadian seperti itu. Nah, itulah Docker sebenarnya sebagai jawaban dari itu semua gitu ya. Pertama itu tadi yang kita awal pembahasan ya. Pertama kita bahas dulu kan masalahnya di sini. Nah, kayak gini masalahnya. Nah, ini saya memang sering kejadian gitu, sering kejadian waktu saya kerja gitu ya. Seperti itu. Dan bagaimana solusinya waktu itu tanpa Docker? Nah, solusinya waktu itu ya udah saya apa namanya? Ya ini solusinya. Setup agak lama gitu ya. Jadi saya setup testak di komputernya klien itu samain nama punya saya, baru bisa jalan gitu. Nah, ini. Tapi tentu itu kan bukan solusi ya. Maksudnya ngapain kita mesti capek-capek gitu. Memang belum berasa aja Pak, gitu ya. Kayak gitu. Eh dari pribadi Bapak gitu kan belajar ini kayak ribet gitu ya. Nah, itu. Pertama saya udah memang dari udah beberapa kali nyebut Docker ini memang harus punya pembahasan tersendiri. Memang udah harus apa namanya belajar dari awal bagaimana Docker gitu ya, seperti itu. Ini benar-benar memang praktikal, iya, saya akuin gitu ya. Justru saya kaget kalau cuma pembahasannya gini doang, harusnya nggak sampai gini, nggak gini doang gitu ya. Harus kita tahu dulu konsep-konsep Docker kayak apa itu container, image gitu ya. Makanya tadi saya tekankan dulu tuh yang namanya container itu apa, image itu apa, gitu Pak ya, seperti itu. Dan ya ya saya akui memang ini nggak bisa nih kita keseluruhan. Waktu saya di Purwadika pun itu bisa sampai seharian penuh untuk belajar Docker aja gitu. Kalau yang offline ya, kalau yang online itu 3 jam Pak, pure 3 jam itu saya ngajarin tuh gitu. Bener-bener dari pembahasan kayak contohnya istilah-istilah pentingnya itu apa, saya ajarin juga perintah-perintahnya di terminal gitu Pak, gitu ya. Jadi memang bukan ngeribetin, tapi in case pertama supaya tahu dulu ada nih tools kayak gini. Oh, tahu dulu masalah ini bakal ada kalau kita nggak pakai Docker gitu. Karena Bapak memang belum merasain masalahnya. Betul, saya setuju gitu ya. Tapi ini adalah nice to know. Anggap aja nice to know. Nggak usah yang terlalu di oh ini nggak bisa, aduh ribet banget gitu ya. Nggak gitu ya. Saya juga kalau belajar sesuatu Pak, kalau misalkan suatu teknologi, kalau misalkan saya ikut kelas, saya juga sering kok ikut kursus gitu ya Pak ya, ikut kursus apa gitu. Kalau emang belum tahu ya udah nanti dulu itu ya, nanti dulu, nanti bisa belajar di lain waktu. Setidaknya tahu dulu, oh ada ini gitu Pak. Ya nggak usah dipusingin dulu memang gitu. Memang sudah terjawab kalau kita udah ada VPS, udah ada domain, bisa kok pakai tadi Mobile Extreme Terminus di upload gitu ya. Apa namanya? Project kita jalan kok tanpa pakai apa Docker. Iya, betul gitu. Tapi in certain case kalau memang udah mungkin dalam level korporasi Pak ya. Nah, itu mungkin diharuskan pakai Docker gitu Pak. Apalagi nanti aplikasinya udah mulai ribet tuh, udah mulai rumit. Kalau cuma aplikasi kayak gini doang, ya memang belum berasa sih gitu. Ya, mungkin dari saya itu aja sih Pak ya.
tanggapannya itu. Mungkin bisa menjawab atau mungkin ada kekurangan. Ya, Ya, aman Mas. Oke. aman ya. Nah, memang ya, memang itu dokter juga dibutuhkan sih. Memang kayak saya sempat belajar dulu NXN, kemudian line flow itu kan Nah, pakai itu sih. Ya ya, walaupun sebenarnya eh, apa namanya, mungkin kalau dalam artian ketika deploy dan sebagainya itu saya lebih praktikal langsung beli apa namanya domain, ya, betul. kemudian beli Hosting VPS VPS. yang Ya, murahan, terus langsung ya, kita deploy aja, udah gitu aja. Itu betul, paling menurut betul. saya paling mudah. Artinya misalkan kita, bahkan kalau sekarang saya langsung pakai web coding itu langsung saya deploy di VPS-nya. Jadi saya lokal tuh hanya malah khusus untuk backup aja. Jadi backupnya di lokal. Setelah semua saya upload di VPS, artinya benar-benar murni VPS-nya jalan dulu, baru saya backup ke bawah gitu loh. Iya, Entah iya. itu sebenarnya bukan best practice, tapi mungkin pendekatan saya ini karena pendekatan bukan orang IT ya. Jadi Iya, istilahnya iya. Paham, paham. eh, melihat dulu progresnya seperti apa hasilnya setelah di deploy, baru kemudian setelah bagus atau setelah kita coba, kita testing dan sebagainya, baru setelah itu kita pick up di lokal. Ya kalau saya pendekatannya seperti itu sekarang Mas. Iya, Kira-kira seperti itu Mas. Mas. betul. By the way, udah kerja, maksudnya dulu sekarang udah kerja di bidang IT atau memang belum gitu, Pak? Saya sama sekali bukan kerja di bidang IT. Saya cenderungannya di bidang akunting ya. Iya, Tapi memang punya entusias di bidang IT sejak lama. iya. Hah? Dan memang memulainya dari sesuatu yang sebenarnya bisa dilihat dulu, bisa dilihat, bisa dibayangin. Jadi memang saya kalau ditanya programming tadi ya sama sekali jauh ya. Tapi mungkin karena ada AI ini kan jadi memudahkan kita memahami sesuatu gitu. Karena visualisasi penting bagi saya untuk memahami, oh ini toh efeknya seperti ini toh. Tanpa melihat visualisasi lebih susah memahami, terus terang seperti itu Mas. Oke, ya, betul. Ya, apalagi kita zaman sekarang, Pak ya, eh, kalau misalkan cari kerja tuh, ya, misalkan entah itu di LinkedIn atau di Glints atau di, ya, dimanapun lah ya, terkadang memang suka ada tuh requirement, Pak, bisa dokter. Nah, itu, ya, kebanyakan perusahaan gitu. Sekarang tuh apa? Kita tahu sendiri ya, kadang perusahaan-perusahaan itu menambahkan requirement yang sebenarnya dia nggak butuh, gitu, ya. Dan kalau misalkan requirement itu misalkan dia nggak butuh nih, tapi misalkan pas ditanyain, kamu bisa doker apa enggak gitu ya, terus kita bilang nggak bisa, itu bisa dicoret. Walaupun sebenarnya dia nggak butuh gitu, terkadang ya, kayak gitu. Jadi anggaplah bisa jadi sebagai suatu prasyarat untuk kalau kita ngelamar kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelamar kerja di bidang front end, di bidang back end gitu ya, terkadang ada tuh nyelipin atau bisa jadi sebagai ini ya opsional ya, bisa Docker opsional gitu ya. Nah, walaupun opsional, kalau misalkan kita nggak bisa nih, terus tiba-tiba orang lain ngelamar, itu bisa. Nah, kita bisa jadi tersisihkan gitu ya, kayak gitu sih. Sekarang udah banyak gitu. Bahkan saya lihat ya aneh-aneh lah ya, ada tech stack yang saya nggak pernah dengar gitu. Gitu. Dan itu ditambahin ya sebenarnya buat apa sih gitu, itu juga sih. Ya, itu sih ya sekali lagi itu alasan kenapa kita belajar Docker ya, seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi by the way? Oke. Eh kalau nggak ada pertanyaan ya, hmm, harusnya kita udah selesai ya. Jadi ini udah materi terakhir seperti itu. Eh Feel free kalau misalkan sedang ngerjain project dalam hal ini Next.js atau Golang, feel free untuk bertanya gitu ya. Feel free untuk bertanya dan pastikan bertanya itu misalkan code-nya itu jangan di kopas di, kita tahu lah ya harusnya tahu sih rule-rule gimana rule bertanya gitu ya.
pastikan code-nya itu kalau bisa sudah dalam bentuk GitHub. Dan tentunya bagaimana cara pull, push di GitHub itu udah tahu ya cara-caranya seperti itu ya. Jadi kalau kita ngebahas code itu jadi lebih enak, nggak perlu kopas-kopasan di apa namanya di WhatsApp. Itu kurang bagus sih sebenarnya. Seperti itu ya. Tentunya kalau misalkan kita jokesnya itu adalah kalau misalkan bertanya, eh, kita bukan dukun ya. Jadi kita harus tahu dulu code kita gitu ya. Seperti itu. Itu aja eh, dari saya. Saya mohon maaf kalau ada banyak kesalahan selama saya ngajar gitu ya. Saya butuh masukan tentunya. Feel free untuk memberikan masukan tentunya di Japri aja ya. Seperti itu kalau ada kekurangan bertanya bisa di WhatsApp aja atau ya bisa di WhatsApp ya di WhatsApp aja sih di grup atau di Japri juga feel free untuk bertanya seperti itu untuk masalah teknis gitu ya. eh Sekali lagi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya ya. Oke, selamat siang, Mas. Ya, Makasih, Mas. ya sama-sama. Terima kasih.